Great. Tema hari ini, kasih yang mengalahkan kebencian. Pertanyaannya, apakah Anda bisa mengampuni pembunuh suamimu? Ini bicara mengenai seorang bernama Charlie Kirk, warga negara Amerika Serikat. Ya, waktu berbicara di depan ribuan orang, dia ditembak mati oleh seseorang. Bam! Kehidupannya selesai. Erika, istrinya, itu bisa mengampuni pelakunya. Pertanyaannya, apakah Anda bisa mengampuni pembunuh suamimu? Great. Itu kasih yang tidak masuk akal. Matius 5 ayat 44. Kasih Kristus itu memang radikal, bukan sekedar teori. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Alright. Ya, tema pada hari ini, kasih yang mengalahkan kebencian ya. Matius 5:44. Bayangkan, suami Anda ditembak mati dengan kejam. Dunia menunggu jawaban Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda membalas dengan kebencian? Atau Anda memilih jalan yang mustahil bagi logika manusia, yaitu mengampuni? Seorang istri bernama Erika berkata, setelah suaminya terbunuh, saya mengampuni pelaku karena itulah yang Kristus lakukan. Wow, siapa yang bisa melakukan itu? Kebanyakan orang akan berkata, tidak mungkin, itu mustahil. Tapi itulah radikalnya kasih Tuhan. Teman-teman, Matius 5 ayat 44 berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan sekedar kata-kata indah untuk dipajang di dinding ya. Ini perintah Yesus, jalan yang berbeda dari dunia. Dunia mengajarkan apa? Balas dendam itu wajar, ya enggak? Tapi Yesus berkata, balaslah dengan kasih. Pertanyaannya, mengapa Yesus menuntut sesuatu yang begitu sulit? Kira-kira sulit enggak? Karena hanya kasih yang bisa memutus lingkaran kebencian. Kebencian melahirkan kebencian baru. Kekerasan melahirkan kekerasan yang baru. Itu yang terjadi kan? Tapi dengar baik-baik. Bicara tentang kasih kita ya. Kasih menghancurkan semuanya. Efesus 4 ayat 32 berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah kekuatan kasih Kristus yang hidup di dalam kita. Wow, keren ya. Ya, itu dia. Coba bayangkan hal-hal kecil dalam hidup kita, misalnya ada tetangga parkir sembarangan di depan rumah kita. Wah, rasanya hati ini sudah mau keluar spanduk rasanya ya. Kita mau tulis ya di spanduk itu, dilarang parkir sembarangan, kalau tidak mobil Anda saya dorong ke kali. Atau ada teman utang ya, nggak bayar lah, kita langsung bikin status di WA ya,
ada orang yang suka minjem tapi lupa alamat rumahnya. Lucu ya. Padahal itu tanda kita masih sulit untuk mengampuni. Hal-hal kecil ya, kalau di hal-hal kecil saja sulit, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Yesus mau melatih kita ya. If you cannot love in small things, how can you love in great pain? Jika engkau tidak bisa mengasihi dalam hal-hal kecil, nah bagaimana engkau bisa mengasihi dalam luka yang besar? Teman-teman yang terkasih, bayangkan kalau dunia ini memilih kebencian, tidak akan ada damai. Tapi bayangkan kalau dunia ini memilih kasih, tidak akan ada lagi peluru, tidak ada lagi air mata, karena kasih adalah satu-satunya senjata yang tidak pernah gagal. Hatred is like fire. It consume everything. Kebencian itu seperti api yang melahap semua yang ada. But love is like water. It squeezes every fire. Tapi kasih itu seperti air. Ia memadamkan semua api. Jadi pesan moralnya, teman-teman, ketika kita memilih untuk mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita, kita sedang memikul salib Kristus, dan itu memang tidak mudah. Tapi justru itulah tanda bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan yang lebih indah, ketika kita memilih kasih, kita sedang memuliakan Tuhan. Halo, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Jawab dengan jujur ya. Jawab jujur pada diri Anda sendiri. Apakah saya masih menyimpan kebencian kepada seseorang hari ini? Apakah saya sudah mencoba mendoakan orang yang menyakiti saya? Apakah kasih Kristus nyata di dalam sikap saya sehari-hari? Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jika dunia melihat hidup saya, apakah mereka bisa berkata, dia berbeda karena Kristus hidup di dalamnya? Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengasihi dan mendoakan bahkan mereka yang membenci kami. Tolong kami untuk memikul salib-Mu supaya hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, memang tidak mudah ya. Tapi kasih adalah jalan yang Yesus tunjukkan kepada dunia. Ya, dunia berkata balas dendam, nah, itu wajar. Tapi Yesus berkata kasihilah musuh-musuhmu. Mari kita pilih jalan kasih, karena hanya kasih yang bisa mengalahkan kebencian. Yesus sudah memberikan teladan, sekarang giliran kita meneladani Dia. Apakah Anda siap untuk memikul salib Kristus dengan mengasihi dan mendoakan musuh Anda? Kalau siap, tuliskan ya di kolom komentar, saya memilih kasih dan bukan kebencian. Dan jangan lupa, jika YouTube ini memberkati Anda bisa bagikan
video ini supaya ada banyak orang yang bisa belajar hidup dalam kasih Kristus. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.